Kami diberi beban di dalam aspek pertumbuhan yang luar biasa secara kuantitatif. Kami DKP dituntut untuk bagaimana melakukan seleksi secara kualitatif agar kepercayaan masyarakat kepada institusi notaris tetap terjaga. Kondisi-kondisi inilah merupakan beban yang berat sebetulnya bagi kami. Namun demikian, demi menumbuhkan peran serta masyarakat, demi menumbuhkan peran serta notaris di dalam membantu pemerintah, adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemerintah, kondisi inilah yang menyebabkan kami harus untuk membuka diri bagaimana melakukan seleksi mengenai kemampuan profesi saudara, antara lain dengan mengadakan uji kode etik. Sebetulnya materinya bukan cuma kode etik, tapi adalah undang-undang jabatan notaris, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, baru mengenai masalah ujian kode etik. Selanjutnya untuk urutan pertama akan menyampaikan paparannya adalah Bapak Habib Haji waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang tadi sudah disebutkan, bukan kami organisasi tidak percaya pada kemampuan karena semua, insya Allah semuanya bisa. Tapi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah apa yang sudah lalui itu ujian seperti baik, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ujian kode etik ini. Saudara perhatikan baik-baik. Yang saudara perhatikan materi ya, yang memperhatikan pembicaraan pembahasan. Inilah salah satu lambang dari Ikatan Notaris Indonesia. Saya yakin rekan-rekan semua sudah bisa memahami apa arti lambang dari Ikatan Notaris Indonesia. Saudara bisa baca di anggaran dasar dalam rumah tangga, maksud makna semua yang ada di dalam Rukun damai bagai keluarga.
ada di UUCN juga ada mengatur mengenai organisasi. Jadi semuanya berkesinambungan atau ada erat kaitannya. Setelah melakukan kewajiban sudah diatur dalam kode etik bisa dibaca semua mengenai perlengkapan atau notaris, kemudian mengenai jumlah akta, kemudian mengenai jumlah aset kesembilan dengan surat yang dikatakan palsuan notulennya. Maaf, kalau tidak ada laporan seperti itu dari masyarakat bahwa notaris itu hanya melakukan melihat beberapa tapi kita tidak tahu di masing-masingnya. Kalau kita mengayomi itu ya siap-siap aja mengayomi. Jadi kita akan melakukan suatu pelanggaran, kita cukup melakukan kita. Oh, kata kita berapa? Pelanggaran 1 juta, pelanggaran kode etik. Nah itu Anda harus siap-siap modelnya. Kalau Anda melakukan pelanggaran ternyata 1 miliar bisa membuktikan diri sendiri kan buat apa? Ya, jadi membutuhkan itu boleh dilakukan sebagai berita acara. Kemudian pasal 51, pasal 54. Notaris hanya dapat memberikan memperhatikan isi akta khusus hasil akta kepada yang berwenang, kepada yang berhak dalam akta itu ya. Kecuali nanti ada pelaku waris juga saja dapat menyelesaikan. Agar masih bisa tetap semangat. Misalnya nggak pakai geger dengan seperti rekan-rekan yang lalu, cukuplah saya mengandalkan informasi suara saya biar Anda melompat kalau mau lulus. Ya, jadi materi kita adalah materi UJN. Kalau dilihat dari pagi tadi, kayaknya sudah tidak ada lagi yang perlu saya bahas. Kesempatannya, saya mau menanyakan mengenai nama Anggi Wibowo Irsan dari Universitas Indonesia. Mau menanyakan mengenai pasal 3 dan pasal 13 itu menyinggung mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang mau dipertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan diancam dengan pidana penjara?